إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, hari ini muncul sebuah syubhat bahwa inti ajaran Islam adalah khalifah, kekuasaan, puncak daripada tujuan Islam, kekuasaan, kekhalifahan. Maka berbagai macam cara ditempuh. Untuk apa? Untuk menuju kepada kekuasaan, kekhalifahan. Betulkah ini? Terjawab salah. Kalau kekuasaan itu menjadi tujuan, berapa banyak para nabi, para rasul yang gagal di dalam dakwahnya, dalam misinya. Ambil contoh misalnya Nabi Isa. Punya apa Nabi Isa? Boro-boro kekuasaan. Hidupnya sibuk untuk lari. Jadi hidupnya Nabi Isa bersama ibunya itu dipenuhi dengan lari. Menyelamatkan diri dari kejaran tentara Romawi yang dihasut, dibohong-bohongi oleh Yahudi bahwa Isa dan ibunya akan merebut kekuasaan Romawi, dan berakhir dengan diangkatnya beliau itu. Kita katakan tentu misi beliau, risalah beliau gagal total. Padahal secara kaidah tidak ada seorang nabi, seorang rasul yang dakwahnya gagal. Karena dakwah adalah menyampaikan, bukan memiliki massa, memiliki pengikut, memiliki jamaah, bukan. Dakwah adalah menyampaikan. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan itu sudah dilakukan oleh seluruh para nabi, para rasul. 124.000 nabi, 313 rasul sudah menyelesaikan dakwahnya dengan baik, dengan sempurna. Walaupun ada di antara mereka yang punya pengikut tidak sampai 9 orang. Ada yang punya pengikut 1 atau 2 orang. Bahkan Nabi mengatakan, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku tahu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kenapa? Karena dakwah adalah bukan cari massa, bukan cari pengikut, tapi menyampaikan yang hak itu hak, dan menyampaikan dakwah terbesar. Apa dakwah terbesar apa? Apa dakwah terbesar? Tauhid. Tauhid ini sudah dilakukan oleh seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan sekali lagi tidak ada di antara mereka yang gagal. Kalau ada seorang nabi dalam dakwahnya hanya bicara tentang akhlak saja, hanya bicara tentang fikih ibadah saja, tidak berbicara tentang tauhid, dia gagal. Tentu akan dimurkai oleh Allah. Dan tidak ada nabi seperti itu. Seluruh nabi, seluruh rasul
sudah mentaati Allah, mengemban risalah ini. Apa? Berdakwah, dakwah tauhid. Ya. Bukan kekuasaan. Antum lihat bagaimana Nabi Musa. Kalau dakwah itu betul-betul kekuasaan, setelah Nabi Musa dan Bani Israel menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Bani Israel? Balik ke Mesir. Kan begitu. Kemarin-kemarin Fir'aun yang berkuasa, sekarang kita berkuasa di Mesir. Apa begitu? Apa Nabi Musa dan Bani Israel ketika Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah balik lagi ke Mesir? Tidak, tapi meneruskan perjalanan. Meneruskan perjalanan. Yang akhirnya Allah perintahkan kepada mereka lewat Nabi Musa untuk memerangi bangsa Jabbarin, tapi Bani Israel menolak. Dan begitu seterusnya sampai pengembaraan di Padang Tih selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan bukan tujuan. Lihat Nabi Yahya, Nabi Zakaria berakhir dengan kematian, pembunuhan. Kan riwayat mengatakan Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Tentang pembunuhan para nabi oleh tangan-tangan kotor Bani Israel, jelas saksi Allah yang menjadi saksi. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, lima taqtulunal anbiya, kalian telah membunuh para nabi. Yahudi, Bani Israel membunuh para nabi, para rasul. Ya berarti gagal kan? Gimana berkuasa, gimana punya khilafah, dibunuh, berarti lemah. Ya, ini semakin jelas bagi kita bahwa bukan khilafah, bukan kekuasaan tujuan utama dari diutusnya para nabi, para rasul. Tapi apa? Akidah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini tidak ada satupun nabi rasul yang tidak mengenal kalimat itu. Dan itu kalimat pertama yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul. Sebelum yang lain. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, sebelum jihad. Kalimat pertama yang diajarkan oleh para nabi, para rasul adalah la ilaha illallah. Apa? Tauhid. Akidah sahihah. Allah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan la ilaha illallah ini berapa? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun di Makkah. Beliau selama 13 tahun ini belum berbicara tentang wudu, tentang tayamum, mandi junub, salat, tawaf, sa'i, jihad, belum ada. Tauhid, tauhid, tauhid. Kenapa? Karena dakwah tauhid adalah dakwah para nabi, para rasul. Adapun kekhalifahan menyusul. Kekhalifahan adalah hadiah, pemberian dari Allah yang pasti akan Allah berikan kepada kaum muslimin asal kaum muslimin memenuhi syarat. Asal kaum muslimin memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Antum bisa lihat di An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji akan memberikan kekuasaan kekhalifahan kepada kalian kaum muslimin di muka bumi. Asal kalian beriman dan beramal soleh. Ada yang lain? Tidak ada. Cukup iman dan amal soleh.
cukup iman dan amal soleh. Tidak ada syarat di situ kaum muslimin harus menguasai teknologi, harus menguasai ekonomi, harus tahu bagaimana ekonomi Islam, harus faham bagaimana tentang persenjataan nuklir. Tidak ada. Kita tidak ragu dengan janji Allah di ayat tadi. Allah hanya mensyaratkan alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Sudahkah kaum muslimin di negeri kita ini beriman? Sementara asyik dengan jimat-jimat, percaya dengan dukun, mendatangi tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan para wali, minta-minta di situ, nangis-nangis di situ. Gimana mau dikatakan beriman? Syirik luar biasa. Maka kaum hizbiyin, harokiyin yang mengatakan bahwa dakwah tauhid sudah tidak relevan lagi di negeri kita ini, lihat kenyataan. Lihat kenyataan. Ya. Anak kecil yang sekali ngasih air diminum orang sembuh, ribuan orang datang berbondong-bondong. Antum tahu itu. Asal ada dukun ampuh ini berbondong-bondong kaum muslimin. Kaum muslimin. Kita tidak bicara orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen. Kaum muslimin. Seperti itu. Disebut beriman? Tentu tidak. Beriman adalah bertauhid, tidak syirik. Kalau syirik tentu tidak beriman. Bahkan insya Allah antum tahu. Namanya pesantren. Namanya pondok pesantren. Di dalamnya luar biasa. Diajarkan kesyirikan-kesyirikan yang luar biasa. Barangkali antum pernah dengar, walaupun belum pernah melihat, itu mereka, sebagian dari mereka menghafal Al-Quran sambil mengelilingi tawaf kuburan, di kuburan orang soleh, kata mereka yang ada di situ. Tokoh-tokoh sesat yang mereka datangi, mereka ambil tanahnya. Itu terjadi di mana-mana. Jimat laris, keris laris. Ini dia. Gimana Allah akan berikan janjinya sementara kita belum memenuhi syarat? Penuh dengan syirik. Nah, ini. Maka jangan bergeming du'atus salah. Untuk apa? Untuk tidak pernah bosan mendakwahkan tauhid, tauhid. Tidak pantas dai salaf asyik berbicara tentang cinta, tentang rumah tangga, tentang akhlak ini itu. Ya, tauhid. Tentang cinta, rumah tangga, akhlak sudah banyak yang membahas. Dan insya Allah sama. Ya, intinya sama. Disuruh sabar, disuruh dermawan, disuruh birrul walidain. Ya, disuruh gimana menjaga keharmonisan rumah tangga sama. Mau semua firqah. Mau Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah sama. Yang tidak sama tauhid. Yang beda antara du'atus salaf dengan yang bukan salaf tauhid. Ya, maka jangan terlalu asik berdakwah seperti itu. Sekali waktu boleh, ya. Tapi menghabiskan waktu dengan dakwah-dakwah tematik, isinya tentang cinta, rumah tangga, akhlak, ini menghabiskan waktu. Waktu nggak banyak ini, ya. Dai-dai lain sudah berbicara tentang itu, tentang sedekah, tentang ini, ya. Kembali ke tauhid, kembali ke tauhid. Agar orang awam melihat beda. Oh, ini beda. Kalau dakwahnya itu juga orang awam bilang, sama aja. Sama aja sama yang di TV-TV, ya. Bahas begitu, banyolan ini itu. Sama aja. Bikin beda. Oleh karena itu Imam Ahmad marah mendengar tampilnya Haris Al-Mahasibi.
orator dia, luar biasa ceramahnya, membikin orang menangis. Ya isinya nggak jauh dari akhlak, birrul walidain, ya tentu baik. Tetapi ini sedang dibutuhkan. Kaum muslimin sedang terjangkit penyakit. Penyakit syirik, penyakit bid'ah, penyakit inilah yang harus diobati. Adapun tentang rumah tangga, birrul walidain, sedekah dan seterusnya, kaum muslimin sudah tahu. Yang bagus itu dermawan apa bakhil nih? Ya nggak usah pakai dalil, mereka tahu. Yang bagus itu birrul walidain apa uququl walidain, mereka tahu. Ya. Maka jangan terlalu menghabiskan waktu. Kembali ke tauhid. Kembali ke kitab-kitab tauhid. Jangan terus tematik, apalagi membahas hal-hal seperti itu. Ya. Ini dia. Agar beda dakwah salaf dengan yang bukan salaf. Dan Rasul para sahabat seperti itu. Diulang-ulang. Apa Nabi merasa para sahabat sudah faham? 13 tahun diajarkan tauhid akidah, sekarang mulai pembahasan lain. Ternyata oleh Nabi diulang-ulang, bahkan 4 hari sebelum beliau wafat. Diulang lagi. Pelajaran berpuluh-puluh tahun yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat, diulang lagi 4 hari sebelum beliau wafat. Direkam oleh Aisyah, sabda Nabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah mengutuk, melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Apa ini? Akhlak? Apa tauhid? Tauhid, akidah, diulang lagi. Beliau tidak merasa cukup, kan sudah 13 tahun. Masih ditambah 10 tahun di Madinah. Tidak, diulang lagi oleh beliau. Dan beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai id. Id itu ada ya'idu, idan, berulang-ulang, diulang-ulang. Jangan jadikan kuburku sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Nabi nggak mau. Sekarang bukan kubur beliau, kubur wali, kubur kiai, kubur entah berantah dikunjungi. Setiap 1 Muharram, setiap 10 Rajab, 10 tergantung haul mereka masing-masing. Rutin. Nabi nggak mau. Dan itu tu'bad, disembah. Dengan didatangi berulang-ulang, melakukan hal-hal yang tidak disunahkan oleh Nabi, sudah bisa dikatakan itu tu'bad. Kuburan itu disembah. Hanya berselisih para ulama, apakah doa Nabi ini terkabul atau tidak. Yang rajih terkabul. Walaupun ada 1-2 muslim yang datang ke kubur Nabi, minta-minta kepada Nabi, dan jelas ini haram, tetapi secara umum doa Nabi ini terkabul. Secara umum doa beliau dalam hal ini terkabul. Karena kaidahnya apabila Nabi berdoa pasti terkabul, kecuali dinyatakan oleh Allah tidak terkabul. Seperti beliau memohonkan hidayah untuk paman beliau Abu Thalib, jelas ditolak oleh Allah, dinyatakan tidak terkabul. Seperti beliau memohonkan ampun untuk ayah ibunya, dinyatakan oleh Allah tidak terkabul. Seperti beliau memohon supaya umat bersatu, kan ada 3 doa beliau yang beliau panjatkan sekaligus dalam satu waktu, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Apa yang tidak dikabulkan? Beliau memohon supaya umat ini tidak pecah, supaya bersatu, tidak saling menyerang. Ini tidak dikabulkan. Maka
perpecahan kaum muslimin, bahkan peperangan sesama muslim ada. Ada. Ya. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Sudahkah kita beramal soleh, kaum muslimin? Di Jakarta ini, masjid-masjid penuh dengan sholat berjamaah. Wanita-wanita kaum muslimah sudahkah menutup aurat? Sudahkah kaum muslimin meninggalkan riba, meninggalkan judi asuransi, meninggalkan perusahaan-perusahaan yang haram? Kalau belum, jangan mimpi. Jangan mimpi Allah akan memberikan hadiah. Kan hadiah Allah bersyarat. Syaratnya dua tadi. Nah, sampaikan kepada orang-orang yang sering berteriak khilafah, khilafah, lihat ayat ini. Tidak usah teriak, tidak usah turun ke jalanan, tidak usah mendiskusikan, menseminarkan tentang khilafah. Penuhi dua syarat ini. Beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal soleh. Iman tidak syirik, amal soleh tidak apa. Kalau amal soleh berupa solat, berupa puasa, berupa zikir, berupa tawaf, berupa sa'i, ini kan amal soleh. Tidak boleh bid'ah. Kalau amal solehnya birrul walidain, dermawan, nolong orang, ini nggak ada bid'ahnya, karena bukan ibadah mahdhah. Yang ada bid'ahnya yang ibadah mahdhah, solat, zikir, wirid, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad, adzan, qomat. Ini semua ibadah mahdhah, tidak boleh ada bid'ah. Harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebaikan-kebaikan yang ghairu mahdhah, mencari nafkah misalnya, nolong orang misalnya, sedekah misalnya, birrul walidain misalnya, tidak mencontoh Nabi tidak apa-apa. Karena itu bukan ibadah mahdhah. Ya. Sedekah dengan mentransfer uang. Kan jelas ini tidak ada contoh dari Nabi. Boleh apa tidak? Tentu boleh. Karena ini ghairu mahdhah. Tidak ada bid'ahnya. Yang ada bid'ahnya yang mahdhah tadi. Salat, puasa, zikir, wirid, adzan, qomat, salat. Ya. Seluruh jenis salat. Tidak boleh ada bid'ahnya. Tidak boleh beda caranya dengan cara Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tarawih berapa kali, berapa rakaat, kita harus ikuti. Lebih bid'ah. Berapa kali Rasul dan para sahabat berjamaah salat tarawih di masjid? Satu kali. Tentu kita tidak boleh dua kali bid'ah. Dalam satu masjid salat jamaah tarawih, habis isya ada, menjelang sahur ada. Ini harus menunggu contoh dari Nabi. Kalau tidak ada, bid'ah. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Berarti yang tidak ada sunnahnya dari Rasul dan para sahabat haram. Tidak boleh diikuti walaupun baik, salat kan baik. Walaupun dilakukan oleh jutaan kaum muslimin, bahkan walaupun dilakukan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Syafi'i, bahkan oleh Abu Bakar dan Umar, kalau itu bukan kesepakatan para sahabat. Ya, inilah manhaj, inilah amal soleh. Ketika ini belum tercapai, sekali lagi jangan mimpi. Bid'ah di mana-mana, ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi di mana-mana, yang perayaan Maulid Nabi, yang Isra Mi'raj, yang nuzulul Quran, yang salawat nariyah, ramai dilakukan oleh kaum muslimin. Jangan mimpi kekhalifahan akan tegak di negeri kita ini. Ya, betulkan dulu iman dan amal saleh. Jauhkan diri dari syirik dan bid'ah. Itu nomor satu dan nomor dua. Nomor tiga apa?
Nomor 3 baru kan antum tahu insya Allah tentang urutan dosa yang paling disukai oleh iblis. Paling disukai oleh iblis otomatis paling dibenci oleh Allah. Urutan dosa yang paling dibenci oleh Allah atau yang paling disukai oleh iblis. Nomor 1 apa tadi? Syirik. Syirik ini yang paling disukai oleh iblis. Maka ini cara pertama, apapun akan dilakukan oleh iblis, setan, supaya berbuat syirik. Walaupun lewat sholat, lewat puasa, nggak apa-apa. Yang penting syirik. Gitu. Sebab kalau sudah syirik, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Seluruh amalmu hapus. Gimana nggak senang iblis? Sholat hapus, puasa hapus, sedekah hapus semua. Kalau dia berbuat syirik, maka luar biasa. Iblis mengajak manusia ke dalam syirik. Setelah syirik apa? Yang sangat disukai oleh iblis nomor 2 setelah syirik, bid'ah. Bid'ah. Kenapa disukai oleh iblis? Karena pelakunya sulit untuk bertaubat. Gimana bertaubat? Tidak merasa salah. Beda dengan pelacur, pezina, penjudi, koruptor, pemabuk. Tanyakan kepada kaum muslimin yang menjadi pelacur, pezina, pemabuk. Tanyakan kepada mereka, Bapak, Ibu mau mabuk sampai kapan? Ya, insya Allah akan mengatakan mungkin 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi. Ya, nggak ada yang mengatakan sampai mati, nggak ada. Ya, apalagi pelacur, ya kan? Ya lagian siapa mau kalau udah tua, ya kan? Akan berhenti pasti. Ya, mungkin 45, mungkin 50, berhenti. Begitu berhenti, mungkin rumahnya dekat masjid. Lihat teman-temannya, tetangganya pada ke masjid, sholat, ikut sholat. Dan itu terjadi di mana-mana. Saya kira antum menyaksikan itu. Mantan pelacur, mantan penjudi, mantan pemabuk, mantan koruptor, mantan penjahat. Sekarang sholat, sekarang baca Al-Quran, sekarang ngaji. Banyak. Sekarang antum tanyakan kepada ahlul bid'ah yang melakukan berbagai macam bid'ah, yang torekot sesat itu. Tanyakan sampai kapan Bapak akan begini? Tentu jawabnya sampai mati. Akan diwariskan kepada anak cucu? Tentu iya. Yang sesat-sesat-sesatnya Ahmadiyah, yang mengaku ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, mereka akan mempertahankan keyakinan, keimanan Ahmadiyahnya sampai mati. Dan didakwahkan dan berharap diikuti, diteruskan oleh anak cucunya. Apa? Syubhat, bid'ah. Maka iblis suka sekali dengan ini. Dan antum tahu syubhat itu sekali muncul sulit untuk hilang. Dan ini disadari oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ketika melihat syubhat ini tidak hilang, tidak mau rujuk, sepertiga dari mereka, anak-anak muda Khawarij, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena beliau sadar bahwa syubhat sulit sekali hilang, sangat sulit. Nah, maka hati-hati antum duduk di majelis syubhat. Hati-hati antum duduk di majelis orang yang mengaku ahlus sunnah, sementara dia mantan NII, mantan LDII, mantan firqah dolal. Hati-hati, sekali waktu akan muncul. Hati-hati, harus berarti antum nggak boleh gegabah. Oh, beliau sudah rujuk, selesai. Oh, sudah rujuk ya, oh bolehlah. Nggak bisa begitu. Antum tahu Imam Ahmad sampai mati tidak mau duduk di majelisnya
Abu Saur dan Husain Al-Qarabisi. Padahal Abu Saur dan Husain Al-Qarabisi sudah bertaubat di hadapan Imam Syafi'i ketika berdialog seharian sampai malam. Ini ahlul kalam, falasifah, terkena subhat falasifah, bertaubat di hadapan Imam Syafi'i dan menyatakan dirinya sebagai murid Imam Syafi'i karena hafal Al-Quran dan seterusnya. Ya punya majelis, tapi Imam Ahmad tidak mau. Dan tidak harus caci maki, menjelek-jelekkan, tidak, nggak mau aja. Ya, ketika antum tidak mau, nggak perlu antum teriak-teriak, nggak perlu. Ini jadi fitnah. Kan di mana-mana fitnah seperti itu, karena nggak bisa menahan lisan. Udah diem aja, diem aja. Asal dia taklim dia, ya udah, nggak usah datang. Ya. Kalau ada yang sikoh, bolehlah sampaikan. Kalau udah nggak usah teriak-teriak. Jadi fitnah kan? Selamatkan diri antum. Karena antum harus faham dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, dalam masalah pahala dan dosa, orang yang harus kita nomor satukan siapa? Siapa? Kalau masalah dunia kan ibu kita, ayah kita, ya kan? Kalau seorang wanita, suaminya, itu orang nomor satu, masalah dunia. Misalnya kita punya makanan, kita lapar, ayah ibu kita juga lapar, maka mestinya kita mendahulukan ayah ibu kita. Ya, setelah itu anak istri dan seterusnya. Ini masalah dunia. Bagaimana masalah akhirat, masalah agama, masalah surga dan neraka, masalah pahala dan dosa? Orang yang harus kita nomor satukan siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain dulu. Diri kita sendiri selamatkan. Ya, ayah ibu kita nomor sekian. Pokok diri kita dulu. Bahkan habis itu anak istri kita, ya kan? Ayah ibu kita bukan kewajiban kita, masalah akhirat. Gitu. Kan dalilnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum, jagalah dirimu dari api neraka. Setelah itu ahli yang dimaksud anak istri. Orang tua bukan kewajiban kita. Artinya ketika ayah ibu kita berbuat bid'ah, ketika ayah ibu kita berbuat maksiat, kita diam, kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Ya tentu sangat disayangkan, ya kan? Tetapi kalau anak istri kita berbuat maksiat, kita diam, jelas kita berdosa. Mana dalil? Ayat ini. Ya. Ayat ini. Nah, maka sudah. Orang lain mau begini, mau begitu, yang penting diri kita. Sekali lagi, dalam masalah pahala, masalah dosa, masalah akhirat, yang harus kita nomor satukan adalah diri kita, bukan orang lain. Walaupun itu ayah kita. Oleh karena itu ketika antum berada di saf kedua bersama ayah antum, tiba-tiba saf pertama kosong, antum langsung maju apa persilahkan bapak antum? Langsung maju. Mempersilahkan bapak antum tidak benar, berarti kaidah tadi rusak. Ini kan masalah akhirat, gitu ya. Nah, termasuk ketika antum belum berangkat haji, antum punya uang untuk berangkat haji, ya. Nah, ayah antum masih hidup, ibu sudah tidak ada misalnya, antum mungkin belum berkeluarga, antum berangkat haji duluan, apa persilahkan ayah? Berangkat haji duluan, karena haji kan urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kalau masalah rumah, mobil, iya. Kita belum punya mobil, orang tua juga belum punya mobil, kendaraan. Kita beli, kita serahkan, berikan, hadiahkan kepada orang tua, tentu bagus sekali, mulia sekali. Tapi masalah akhirat tidak seperti itu. Ya. Kemudian saya bacakan ayat lain di mana sebetulnya kekhalifahan
kepemimpinan, kebaikan seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin itu tergantung siapa? Tergantung rakyat. Kan hari ini kita mendengar orang-orang demokrasi mengatakan baik buruknya rakyat tergantung presiden, tergantung atasan. Jadi kebaikan itu dicontohkan dari atas. Ternyata menurut Al-Quran terbalik. Menurut hadis terbalik. Dari bawah, bukan dari atas. Maka ayatnya kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa kecuali kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Jadi yang dirubah, yang diganti siapa? Diri mereka sendiri, bukan pemimpin. Bukan hatta yughayyiru bihukamihim, sampai mereka merubah mengganti pemimpinnya, tidak. Jadi sebetulnya tergantung kita. Maka tidak usah teriak khilafah, kekuasaan, keamiran, kok presiden kita begini, nggak usah. Karena tergantung kita. Ketika kita mayoritas muslim, insya Allah pemimpin kita muslim. Ketika satu negeri mayoritas Nasoro, pemimpinnya Nasoro. Ketika mayoritas rakyat ahli maksiat, ya pemimpinnya ahli maksiat. Ketika mayoritas rakyatnya gila perempuan, laki-lakinya tidak bisa menahan syahwat terhadap wanita, yang halal yang haram, Allah berikan pemimpin seperti itu. Ya, sama. Ketika satu bangsa gila harta rakyatnya, maka Allah berikan pemimpin yang hartanya di mana-mana. Begitu. Ketika mayoritas rakyat laki-lakinya takut dengan perempuan, takut dengan istrinya, Allah sindir, Allah berikan pemimpin yang betul-betul perempuan. Pernah terjadi di negeri kita ini. Ketika mayoritas rakyatnya klenik, percaya dengan klenik-klenik, Allah berikan seorang pemimpin klenik juga. Pernah terjadi di negeri kita ini. Lebih percaya dengan jinnya daripada intelnya. Klenik. Ya. Termasuk ketika rakyatnya suka selfie. Ya, pemimpinnya selfie juga. Ini betapa benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pemimpin itu gimana rakyatnya? Maka kalau antum ingin pemimpin sunnah, pemimpin bertauhid, mari kita mulai dari diri kita. Maka kita berharap dari para dai yang tidak kenal lelah mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin semakin banyak yang bertauhid, semakin banyak yang meninggalkan syirik. Mudah-mudahan insya Allah pemimpinnya juga bertauhid. Kita belum dapatkan dari awal sampai akhir. Dari presiden pertama, kedua, ketiga, sampai hari ini kita tidak dapatkan yang betul-betul bertauhid, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ya karena kita seperti ini. Mayoritas rakyat seperti itu. Bandingkan dengan Saudi. Dari mulai Raja Saud, Faisal, ya, Abdul Aziz, Fahad, sampai Raja Salman. Insya Allah mereka bertauhid, sunnah. Karena mayoritas rakyatnya seperti itu. Rakyat Saudi, ya. Antum jangan melihat Mekah Madinah. Mekah Madinah kan dari mana-mana. Yang Pakistan, yang Bangladesh, yang Indonesia, yang Malaysia, ya Mesir. Barangkali mengalahkan jumlah orang Saudi secara tampak mata. Ya, apalagi musim haji. Ya, jangan melihat di situnya.
Lihat di sekolah-sekolah, di ma'hadnya, terlihat bagaimana rakyat di sana betul-betul bertauhid, betul-betul menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Maka Allah berikan karunia-Nya, Allah berikan hadiahnya berupa pemimpin yang juga bertauhid, pemimpin yang sunnah, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Masuk Isya? Belum ya? Dikit lagi ya. Wa ja'alna minhum a'immatan. Ini di ayat lain. Surat As-Sajdah ya. Kami jadikan di antara mereka itu imam-imam. Yahduna bi amrina. Yang mendapatkan hidayah dari sisi kami. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika para rakyat itu sabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Ini janji. Ketika kita semua sabar, banyak dari kita nggak sabar. Pemimpin korup turun ke jalan, pemimpin berbuat maksiat kita caci maki, pemimpin melakukan hal-hal yang tidak tercela langsung kita mengeluarkan hujatan. Ini namanya tidak sabar. Padahal kalau mau sabar, lamma sabaru, dan yakin dengan ayat-ayat kami. Artinya kalau kita beriman, pemimpin kita juga akan beriman. Kalau kita bertauhid, pemimpin kita juga pasti akan bertauhid. Kita yakin, maka Allah akan berikan. Ya, jangan ragu, yakin dengan hal itu. Oleh karena itu tidak perlu lagi direkayasa. Demokrasi kan direkayasa. Demokrasi direkayasa kan? Gimana supaya terpilih yang terbaik? Supaya yang jadi pemimpin itu yang terbaik. Silahkan. Rakyat kan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Silahkan. Ayo pada milih. Ini rekayasa. Kalau belum ada ayat ini barangkali. Kan sudah ada ayat ini. Nggak usah direkayasa. Tidak usah digembar-gemborkan. Kalau memang mayoritas muslim, insya Allah pemimpinnya muslim. Ya, pelajaran yang sangat besar barusan kita lewati. Ya, siapa sangka kalau dia bahkan kalah, kan luar biasa. Alhamdulillah keceplosan ngomong begitu. Akhirnya kebaikan ada pada diri kaum muslimin. Coba kalau nggak kau keceplosan ngomong, barangkali menang dia. Ya, alhamdulillah. Ini kan Allah yang ngatur. Kenapa? Karena mayoritas Jakarta kaum muslimin. Kaum muslimin, ya walaupun ya seperti itu, tapi kan muslim. Ya kan? Ya muslimnya seperti itu. Ya insya Allah pemimpinnya ya muslimnya seperti itu. Nggak jauh beda dari rakyatnya. Kalau raja-raja Saudi ya muslimnya seperti itu. Ya sunnah ya bertauhid, karena rakyatnya insya Allah sunnah bertauhid. Ya. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan soal jawab setelah salat isya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita bersoal jawab, ada satu lagi yang menarik. Sebuah contoh kesabaran para rakyat. Rakyat yang di dalamnya ada Anas bin Malik, Asma binti Abu Bakar, dan lain-lain para sahabat. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman sudah meninggal. Bahkan Ali bin Abi Thalib, Zubair, Tolha sudah meninggal. Tapi masih tersisa banyak para sahabat. Di antaranya tadi
Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Imran bin Husain, Asma binti Abu Bakar, dan lain-lain. Mereka bersabar dengan kesabaran yang luar biasa saat dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat-sangat zalim. Tentu antum tahu siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf yang kebengisannya, kebiadabannya telah dinubuahkan oleh Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Hasan Basri mengatakan, jika kelak di hadapan Allah para kaum itu berlomba untuk menyerahkan manusia yang paling zalim di masanya, lalu kita serahkan Hajjaj bin Yusuf, maka kita menang. Artinya, luar biasa zalimnya membunuh kaum muslimin. Bahkan tidak tanggung-tanggung, salah satu yang dibunuh adalah cucu dari Abu Bakar, anak dari Asma binti Abu Bakar, anak dari Zubair bin Awam. Kan Asma nikah dengan Zubair bin Awam. Punya anak bernama Abdullah bin Zubair. Ini dibantai, dibunuh tidak jauh dari Ka'bah. Hajjaj bin Yusuf, luar biasa. Tapi muslim dia, muslim. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Diam, sabar. Tidak ada yang dilakukan. Turun ke jalan, caci maki, demo, nggak ada. Diam. Karena para sahabat tahu persis apa perintah Nabi, apa wasiat Nabi ketika dipimpin oleh pemimpin zalim. Sabar, sebagaimana ayat tadi. Sayang, perbuatan para sahabat ini, sikap para sahabat ini tidak ditiru oleh kaum muslimin di negeri kita ini. Dan di beberapa negeri muslim, seperti di Libya, seperti di Mesir, seperti di Syria, dan lain-lain. Ya, kita nggak usah jauh-jauh di negeri kita ini. Ketika tidak puas dengan penguasa yang korup, yang zalim, yang tidak bagus perekonomiannya dan seterusnya, mereka turun ke jalanan. Mereka mengepung istana. Hampir seluruh mahasiswa tahun itu, 1998 ya, antum masih ingat. Barangkali antum ada yang ikut-ikutan waktu itu. Ya, banyak saya kira. Tidak sabar. Turun ke jalanan, mengepung istana, mengepung DPR, MPR. Dan terjadilah apa yang terjadi. Turun. Ya, pemimpin, presiden turun. Apa yang terjadi setelah itu? Lebih baik apa lebih buruk? Lebih buruk. Gigit jari semua. Lebih buruk. Lebih buruk. Enggak sabar. Dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang korup, yang jelek, enggak sabar. Mestinya kaum muslimin sabar seperti sahabat. Nah, mari kita lihat kesabaran sahabat ketika dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Sabar, enggak ada yang dilakukan oleh mereka, dia. Allah berikan hadiah atas kesabaran para sahabat. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, mudah sekali bagi Allah. Allah gantikan seorang pemimpin, seorang khalifah. Yang Hajjaj kan cuman sekitar Mekah Madinah saja. Kan khalifahnya bukan Hajjaj. Setelah mati Allah berikan seorang khalifah yang luar biasa. Alimnya, zuhudnya, ilmunya, ketakwaannya. Yang dipuji oleh Anas bin Malik ketika Anas bin Malik kan jadi makmum. Anas bin Malik kan bukan penguasa kan, yang jadi imam kan penguasa. Penguasanya beliau ini
setelah meninggalnya Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik mengatakan, aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya persis seperti sholat Nabi, kecuali di belakang anak muda ini, yang sekarang jadi khalifah. Siapa beliau? Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh besar. Betapa ketika para rakyat itu bersabar saat dipimpin penguasa zalim, pemimpin buruk, Allah akan berikan kebaikan, ya, diuji. Jadi kita para rakyat itu diuji oleh Allah, mau sabar apa tidak? Aku uji dengan pemimpin seperti ini. Ya, umumnya kita nggak sabar, maka bersabarlah. Tunggu hadiah dari Allah, tunggu janji dari Allah. Berarti nggak perlu pemilihan, nggak perlu pemilu pilkada, nggak perlu, ya, nggak perlu seperti itu. Kalau itu kan jadi rekayasa, nggak perlu direkayasa, gitu ya. Ini dia. Iya, silakan.